jemaat oikumene kahuku. Ya, karena dan kondisi kita tidak bertatap muka dan ibadah, tetapi puji syukur ada usaha dari pengurus Saudara Jetro sehingga saya bisa melayani melalui Zoom. Walaupun sangat terbatas, tetapi kita percaya kebenaran ini akan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat, bagi kita semua. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah berjudul iri hati dan mementingkan diri tidak akan membawa surga saya ke surga. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan atau menikmati kebenaran firman. Ya Bapa surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah, walaupun melalui Zoom ini ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat oikumene hukum dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, memberkati jemaat dari anak-anak, orang muda, orang tua. Sehingga kebenaran ini akan dipedoman, memberkati dengar, sehingga jemaat ini untuk menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, pada ini kita akan membahas tentang dua hal dari firman Allah, yaitu iri hati dan mementingkan diri. Nah, saya beri judul ini lebih tajam, saudaraku yang kekasih. Iri hati dan mementingkan diri masuk surga. Luar biasa. Agak keras firman ini, tetapi ini firman yang harus disampaikan kepada setiap orang agar supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Allah. Ya. Kita lihat ayat yang pertama. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Nah, terima kasih karena Saudara Jeto sangat membantu kita sehingga bisa ditampilkan PowerPoint yang ada di Zoom ini. Itu judulnya, iri hati dan mementingkan diri tidak masuk surga. Nah, kita maju ke slide yang kedua. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikian firman. Saya bacakan untuk saudara, untuk kita semua. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku yang kekasih jemaat Petra Oikumene Kahuku, dua hal yang firman Allah mengingatkan kepada kita. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Jadi sekali kita melihat ada kekacauan di rumah tangga, ada perkelahian antara adik dan kakak. Ternyata setelah dididik, disebabkan iri hati. Nah, orang yang mementingkan diri memang cenderung iri hati. Dan firman Tuhan berkata di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati di dalam pekerjaan. Ya seringkali kita lihat, mungkin saudara jumpai, mungkin saudara pernah mengalami. Saudara melihat ada orang-orang yang iri hati sama saudara. Karena mungkin saudara dipromosikan naik jabatan. Mungkin saudara jadi manajer. Mungkin saudara jadi kepala bagian, apapun. Hal-hal ini membuat orang lain bisa iri hati.
Ya. Dan iri hati itu, ingat, ini membuat kekacauan. Makanya di kantor-kantor seringkali terjadi kekacauan. Seringkali terjadi perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Sikut sana, sikut sini. Kenapa? Karena iri hati. Dalam semua aspek kehidupan, iri hati ini ditanamkan oleh setan supaya dia bertumbuh. Istri bisa saja iri hati kepada suami dan sebaliknya. Anak-anak seringkali juga mengalami hal ini. Ya, di dalam persahabatan seringkali ada iri hati. Dan itu membuat kacau. Persahabatan karena apa? Iri hati dan mementingkan diri. Jadi ayat ini jelas, ya, mengatakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri, itu ada sumber kekacauan dan perbuatan jahat. Kita maju ke slide yang kedua. Nah, ini saya ambil ya, saudara baca, saudara dengar. Karena iri hati, Lucifer memberontak melawan Allah dan ia dicampakkan ke bumi. Jadi Lucifer ini awalnya dia berada di sorga. Dia adalah kepala dari malaikat-malaikat yang menyembah Allah, yang memuji Allah. Nah, karena dia iri hati, ketika Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus merencanakan untuk menciptakan manusia dan dunia ini, Lucifer itu tidak diundang dalam konferensi di sorga. Ya, karena Lucifer ini malaikat diciptakan, dia makhluk ciptaan, bukan juga pencipta. Tetapi ada iri hati kalau kita baca dalam Yesaya. Ada iri hati di dalamnya dan dia memberontak melawan Allah. Dan Allah penuh kasih, Allah tidak membunuh Lucifer, tetapi mencampakkan dia ke bumi. Karena iri hati, Kain membunuh adiknya Habil. Ketika persembahan Kain kepada Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan memerintahkan kalau mau persembahkan kepada Tuhan itu harus domba atau kambing yang sehat, yang tidak bercacat. Bukan Kain itu bawa hasil tanahnya karena seorang petani. Kalau harus seorang gembala yang domba kambing dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah berkenan kepada persembahan Habil, sedangkan persembahan Kain tidak. Karena Tuhan minta persembahkan domba, darah domba itu. Jadi karena iri hati, Kain membunuh Habil. Iri hati Yakub ayahnya dan menyamai Esau agar dipercayainya Ishak. Jadi iri hati ini sejak perjanjian lama, mulainya dari Lucifer di sorga. Ini satu sifat yang tidak baik yang ditanamkan oleh setan untuk memisahkan manusia dengan Allah. Jadi jangan. Slide berikut. Lihat apa iri hati. Ya, sabar ya, karena memang kita pakai PowerPoint dan kita Zoom ini jadi agak lambat. Tetapi saya percaya tidak akan mengurangi nilai-nilai kebenaran. Karena iri hati, anak yang sulung membenci adiknya yang bungsu dan memarahi ayahnya. Ini di dalam Lukas pasal 15. Ya, perumpamaan Yesus tentang anak hilang. Ayat 28 sampai 30. Saudara dengar. Maka marahlah anak sulung itu. Dia berkata kepada ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, ternyata si sulung itu iri hati kepada anak yang bungsu. Karena anak yang bungsu ini, dia telah menjual bagiannya, dan dia pergi ke kota, dia menghabiskan semua harta bendanya, sampai kakaknya bilang kepada ayahnya, kok tega ya ayah, saya bertahun-tahun bersama Bapak, tetapi belum pernah Bapak memberikan kepada saya seekor anak kambing untuk bersukacita dengan teman-teman.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur di kota. Maka bapa menyembelih anak lembu tambak. Terjadi iri hati. Sehingga kalau saudara baca ini, ilustrasi ini atau perumpamaan Yesus ini. Bapaknya bilang kepada yang sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punyai, yang kau punyai. Jadi ternyata sulung ini tidak menikmati. Mestinya dia menikmati dengan bapak. Lantas ayahnya bilang, adikmu telah hilang, tetapi dia didapat kembali. Marilah kita bersuka cita. Karena adikmu hilang, tetapi dia didapat kembali. Ya? Jadi saudara, iri hati ini sangat-sangat tidak baik. Bisa memisahkan, meruntuhkan, menghancurkan hubungan antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Kita lihat slide yang berikut, ayat yang berikut. Slide berikut, akibat iri hati. Saudara, jangan main-main. Ini akibat, ya, iri hati. Depresi atau stres. Orang yang iri hati itu selalu dalam keadaan stres. Aduh, kenapa begini? Ya kan? Jadi mudah marah, mudah tersinggung, tidak percaya diri, tidak memakai akal sehat, tetapi emosi. Menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sudah lihat? Ini akibat iri hati dan sangat buruk. Orang-orang itu mudah tersinggung, mudah marah, dan dia tidak percaya diri. Lalu menggunakan emosi, suka menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan. Jadi tidak baik, saudara. Ya. Orang-orang stres, dia lihat mungkin tetangga dia ganti stres, dia aduh, kok saya naik motor, hati kepada tetangga. Kenapa? Maksudnya kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan, tetangga saya sudah ganti motor. Walaupun mungkin kita belum punya apa-apa, saudara. Inilah perkara-perkara yang Yesus mau. Seringkali ada teman kita dipromosi naik jabatan jadi manajer. Kita malah iri hati. Untuk apa? Seharusnya kita berkata terima kasih Tuhan. Karena sahabatku, engkau telah promosikan melalui perusahaan ini menjadi manajer. Tetapi banyak orang tidak malah mengambil langkah tersebut. Bahkan apa? Iri hati. Membenci temannya itu. Saudaraku yang kekasih. Akibat dari iri hati bisa menghancurkan diri kita sendiri. Next slide, kita lihat. Slide yang berikut. Nah ini. Ingat baik-baik ayat ini. Ini luar biasa. Yakobus 3 ayat 14-15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, maksudnya dari surga. Tetapi dari mana? Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Makanya saya sengaja mengambil topik ini, jemaat yang terkasih. Karena iri hati dan mementingkan diri bukan datang dari surga, bukan datang dari Tuhan. Tetapi itu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jelas sekali Alkitab menjelaskan ayat ini. Makanya kalau sekarang kita masih ada iri hati, mementingkan diri, mari kita delete satu persatu. Ya kan? Kalau di komputer itu ada delete, kita tinggal klik. Nah ini sukar kita delete perasaan iri hati dan mementingkan diri. Kita perlu latihan, kita perlu bergumul, kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk melepaskan supaya kita bisa delete. Tidak ada lagi iri hati di dalam hati kita. Tidak ada lagi rasa mementingkan diri sendiri. Kita perlu juga memikirkan kepentingan orang lain. Kita perlu juga memikirkan kepentingan sahabat kita, tetangga kita. Tidak boleh. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita perlu hidup untuk orang lain. Suami, dia melihat kepentingan istri, kepentingan anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Istri melihat kepentingan suami, anak-anak. Pendeta melihat kepentingan jemaat. Bukan melihat kepentingan sendiri. Mari saudara kita praktekkan ini. Karena iri hati mementingkan diri bukan berasal dari surga. Tapi dari setan-setan, dari nafsu manusia.
Saudaraku yang kekasih, sangat penting. Ya, kedua hal ini harus kita keluarkan dalam hidup kita, dalam tabiat kita. Ya, kita harus bersukacita selalu, rendah hati, bukan iri hati. Kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, karena ketika kita melihat orang lain, Tuhan juga memenuhi kepentingan Anda dan saya. Amin. Amin. Kita tidak mau melakukan perkara ini. Karena jelas perkara ini datangnya dari setan, dari nafsu kita manusia, dari dunia ini, dan tidak membawa kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Luar biasa, saudara. Ingat, Yakobus 3, 14, 15. Coba kita maju, kita lihat. Bagaimana dengan mementingkan diri? Nah, mengapa iri hati? Ada pertanyaan di situ saya berikan. Mengapa iri hati? Yang pertama, tidak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Orang yang iri hati itu tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Makanya saya katakan tadi, kalau Tuhan memberikan saudara gelar, Tuhan izinkan saudara tamat jadi sarjana S1, saudara berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, kalau mungkin kita cuma tamatan SMA, terima kasih Tuhan. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kalau mungkin saudara masih kontrak rumahnya, terima kasih Tuhan. Saya masih kontrak rumah, enggak perlu apa? Lihat. Oh Tuhan, kenapa itu orang itu hebat, kaya raya, kok saya susah. Nah, ini iri hati. Tidak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada. Yang kedua, serakah. Jadi orang-orang iri hati itu serakah. Ya. Mementingkan diri selalu. Karena keserakahan itu hanya untuk dirinya. Dan yang ketiga itu tidak mengerti dan tidak mau mengerti kehendak Tuhan atas dirinya. Jadi dalam diri kita ini ada Tuhan yang berkehendak mengatur semua kebutuhan langkah hidup saudara dan saya. Tetapi seringkali kita tidak menyadari itu bahwa ada Tuhan dalam diri kita. Dan Tuhan berkehendak untuk melakukan kehendak Tuhan dalam diri saudara dan saya. Dan banyak orang tidak mengerti itu. Sehingga dia apa? Menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak mau bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Mengapa mementingkan diri? Boleh kita klik satu slide lagi. Nah, tadi iri hati, sekarang mengapa mementingkan diri? Yang pertama, pelit. Ya, orang mementingkan diri jelaslah dia pelit, kikir. Ya kan? Tidak suka memberi pertolongan pada orang lain. Ini termasuk pelit. Ya, ada sahabatnya mungkin dia perlu pertolongan, mungkin dia perlu uang, ya kan? Tapi kadang-kadang kita ya bodoh amat lah. Tidak mau memberi pertolongan pada orang lain. Dan yang ketiga, apapun yang dilakukan harus memberi keuntungan bagi dirinya. Orang lain bodoh amat. Itu orang-orang yang mementingkan diri. Ya, jadi apapun. Kalau orang lain dia nggak mau tahu. Lu mau mati ke, lu mau sakit ke, lu mau jatuh ke, terserah. Yang penting saya selamat. Yang penting saya ada manfaat. Ini orang-orang yang mementingkan diri. Mari kita lepaskan perkara-perkara seperti ini. Kita juga perlu melihat kepentingan orang lain. Apa yang dia butuh. Mungkin dia tidak butuh materi, sudah. Tetapi dia butuh nasihat, dia butuh pendapat dari kita. Kita berikan itu, nggak perlu pelit. Nggak perlu mementingkan diri. Apapun yang kita miliki, kita bisa berbagi kepada orang lain. Punya talenta, punya waktu, punya materi, kita berbagi dengan orang lain. Karena kita mau pergi ke sorga, langit baru, bumi baru. Itu tujuan kita. Ya, next slide. Kita maju kepada slide berikut. Nah ini ada dua hal yang saya garis bawahi ya. Kalau saudara baca dalam Perjanjian Baru Galatia 5 ayat 20-21. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Saya tidak bahas sihir, saya tidak bahas perselisihan, saya bahas iri hati. Amarah saya tidak bahas. Kepentingan diri sendiri, ya, dua hal yang saya garis bawahi, saudara yang terkasih. Bapak Ibu terkasih. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ayat 21. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, itu hal di atas itu ya, berhala, sihir, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan.
Aduh, seram saudara. Ini ayat sadis. Ayat ini menghakimi setiap orang yang iri hati, amarah, mementingkan diri, dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara, mungkin kita, saudara mungkin tidak berdusta. Saudara mungkin tidak berbuat zina. Saudara tidak mencuri. Saudara tidak membunuh. Itu kan 10 hukum dalam hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Mungkin kita tidak melakukan itu. Tetapi kita iri hati kepada sesama manusia. Kita terlalu mementingkan diri. Saudara, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa, saudara. Makanya untuk ikut Yesus, menjadi seperti Yesus itu, tinggalkan ini. Iri hati, amarah, mementingkan diri. Supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Ya kan? Enak kali, saudara. Jadi iri hati dan mementingkan diri, saya beri judul tadi, tidak masuk surga. Ini ayatnya. Ya, ini ayat aku yang kekasih. Sekali lagi, mungkin saudara tidak membunuh, saudara tidak berzina, saudara tidak mencuri, tidak berdusta. Tetapi saudara iri hati kepada sesama manusia. Saudara terlalu mementingkan diri. Saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Saya percaya firman-firman ini akan berguna bagi kita, saudara yang kekasih. Ya. Makanya saya percaya walaupun melalui Zoom ini, kita boleh melakukan apa yang difirmankan. Buang iri hati, saya katakan tadi, delete. Ya. Kepentingan diri sendiri, delete, hapus. Kita mau mementingkan kebenaran Allah. Kita mau mementingkan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu kan melayani sesama. Kan Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Itu pekerjaan Allah. Itu tidak mementingkan diri. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dalam Matius pasal 25. Ketika aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Ketika aku sakit, kamu datang melawat aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Itu kata Yesus. Dan akhirnya dia berkata apa? Marilah, hai kamu yang diberkati Bapakku. Masuklah ke dalam rumah Bapa. Tapi orang-orang yang mementingkan diri, iri hati, Tuhan Yesus bertanya dan berkata, pada waktu aku sakit kamu tidak melawat. Pada waktu lapar kamu tidak beri aku makan. Dan mereka bertanya, kapan Tuhan lapar tuh? Tuhan bilang apa? Barang siapa melakukan kepada sesama manusia orang-orang yang hina, mereka telah melakukan untuk aku. Jadi saudaraku yang kekasih, keselamatan itu bukan karena penurutan terhadap hukum-hukum itu, tetapi melakukan kehendak Allah. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Susah, mustahil, tetapi tidak Tuhan. Mari kita lakukan, sudah. Jangan juga terlalu mementingkan diri. Ya, jangan iri hati, buang semua ini, karena kita mau mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya percaya pelajaran ini semoga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, target kita itu kan menjadi seperti Yesus hari lepas hari. Ya, hari ini saya mungkin belum, besok saya mulai. Hari ini saya masih mementingkan diri, besok saya sudah mulai buang. Hari ini saya masih iri hati, besok saya tidak iri hati lagi. Mari saudara, ini dua perkara yang bisa menghambat saudara dan saya ke surga. Jadi kita perlu buang di dalam diri kita. Kita mau supaya kita selalu rendah hati, mengucap syukur, dan kita mau melakukan kepentingan Tuhan melalui sesama manusia. Ada satu pujian, boleh klik. Ini slide yang terakhir. Nah, satu pujian, nyanyikan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Kita perlu lawatan Tuhan setiap hari, saudaraku yang terkasih. Ku rindu Kau,
hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita merindukan Tuhan hadir bersama kita melalui Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau hadir di dalam hati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kami rindu Tuhan. Setiap hari kami ada di dalam genggaman Tuhan. Menuntun langkah hidup kami untuk Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi jemaat-Mu. Jemaat Oikumene Petra Kahuku. Dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan. Tuntun mereka. Setiap langkah hidup mereka. Karena kerinduan kami untuk menjadi seperti Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Walaupun kami terpisah. Tetapi kami dekat di hati. Kami memiliki satu Roh Kudus. Yang selalu mempererat hubungan kami. Engkau memberkati jemaat Kahukum ini Bapa. Dari anak-anak, orang muda, orang tua. Tuhan memberkati. Perusahaan Pama Persada Nusantara. Tuhan memberkati. Di mana Tuhan bekerja ini. Tuhan memberkati mereka bersama keluarga. Suami. Berikan kesehatan ya Tuhan. Perlindungan senantiasa. Supaya kami selalu ada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami boleh berjumpa melalui Zoom ini. Tapi kebenaran firman ini akan memperbaharui hidup kami. Agar kami bisa melakukan kebenaran. Kami membuang sifat-sifat mementingkan diri. Sifat-sifat iri hati dalam diri kami. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus membuang semua tabiat-tabiat yang tidak berkenan. Karena Tuhan mau kita berkenan kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami boleh menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami dan kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati para pengurus jemaat-Mu, memberkati kami semua, supaya kami tetap bersyukur ada di dalam kasih Tuhan. Dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa.